Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Eka Indriana dengan NIM 12170100083. Saya dari kelas Matematika 21B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja pada soal pertama tentang dasar-dasar pemrograman. Di sini saya mengerjakan soal pertama bersama kelompok dengan sebaran tugas seperti berikut. Nah, yang pertama, kita membahas tentang komputer dan pekerjaan kita. Komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil pengolahan tersebut. Dapat didefinisikan juga bahwa komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Nah, dengan komputer, manusia dapat dengan cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang akurat. Karena kemampuan manusia dengan komputer tentu sangat berbeda ya, baik dalam hal kecepatan, kehandalan, dan kesalahan. Manusia menggunakan komputer untuk meringkas tugas-tugasnya, dan komputer membutuhkan manusia untuk memberikan instruksi di dalamnya yang mana disebut sebagai program. Sebuah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan oleh komputer jika program untuk pekerjaan tersebut telah dibuat oleh programmer. Lalu yang kedua yaitu algoritma dan bahasa program. Algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan. Membuat suatu algoritma yaitu menuliskan langkah-langkah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Dalam membuat algoritma, haruslah terlebih dahulu kita mengetahui cara kerja dari komputer, yang mana cara kerja komputer mirip dengan kerja manusia. Yaitu komputer mempunyai masukan atau input, mempunyai proses dan memori, juga memiliki keluaran atau output. Di sini terdapat contoh algoritma yaitu algoritma menyeduh kopi instan. Yang pertama, ambil cangkir. Yang kedua, ambil kopi instan. Yang ketiga, masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir sesuai takaran. Yang keempat, siapkan air panas. Yang kelima, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang keenam, ini aduk hingga merata. Ya, mohon maaf tidak terlalu tulis. Lalu yang ketujuh, kopi siap diminum. Nah, algoritma ini menerapkan proses urutan di mana dari yang pertama sampai yang ketujuh gitu. Apabila ditukar-tukar, maka tidak akan selesai atau kopi tidak akan bisa terseduh. Nah, lalu bahasa program. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Terdapat dua cara menerjemahkan ke dalam bahasa mesin, yaitu secara compiler dan interpreter, di mana compiler adalah menerjemahkan algoritma secara langsung ke dalam bahasa mesin, sedangkan interpreter adalah menerjemahkan baris demi baris algoritma satu-satu kepada bahasa mesin. Di sini juga terdapat 3 tingkatan bahasa program jika dilihat dari kedekatannya antara bahasa mesin dengan bahasa manusia. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, di mana bahasa ini mirip dengan bahasa mesin mirip banget dengan bahasa mesin. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, di mana bahasa mesin ini ada juga bahasa manusianya, yaitu ada campuran antara bahasa mesin dengan bahasa manusia. Lalu yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, ini bahasa manusia yang digunakan. Biasanya di sini digunakan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Nah, selain memanfaatkan makhluk lain, dengan menggunakan akalnya, manusia membuat alat-alat yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Beberapa alat yang dibuat adalah mesin, misalnya untuk mobil, pabrik, dan lain-lain. Lalu ada alat komunikasi seperti telepon, lalu ada komputer di mana sebagai alat multifungsi dan lain-lain. Komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia, walau tidak semua pekerjaan dapat dilakukan komputer. Nah, algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Jadi hubungannya adalah
pekerjaan manusia itu dibantu agar lebih cepat oleh komputer, dan komputer juga membutuhkan program gitu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, di mana program itu dibuat oleh programmer dengan pertama kalinya membuat algoritma gitu, jadi saling berhubungan. Nah, yang keempat ada variabel, data, dan operator. Variabel adalah sebuah nama yang berisi data. Data dalam variabel dapat berubah-ubah saat proses berlangsung. Yang kita tahu adalah tipe dan ukuran datanya yang disimpan dalam variabel tersebut. Dan jenis dan kawasan data yang akan disimpan dalam variabel membutuhkan tipe penyimpanan yang sesuai atau tipe variabel. Jadi variabel ini adalah wadah dari data gitu. Lalu yang kedua ada data. Komputer dapat membantu pekerjaan kita jika pekerjaan tersebut memproses data sebagai bahan baku. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini adalah bahan baku gitu untuk membuat suatu algoritma atau program. Tipe data, nah data juga memiliki tipe gitu, di mana tipe data adalah jenis atau tipe variabel yang menentukan nilai yang dikandung di dalamnya. Jadi tipe data sama dengan tipe variabel gitu. Dimana di sini ada dua kategori dari tipe data, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Lalu yang ketiga ada operator. Operator merupakan alat gitu. Biasanya operator matematika sebagai alat untuk memproses data. Operator dalam algoritma sebagian besar menggunakan operator matematika dengan tipe operan dan hasil yang sama dengan dalam matematika gitu. Dan sama dengan dalam matematika, dalam sebuah matematika gitu. Lalu selanjutnya, di sini kami membahas tentang urutan, pilihan, dan pengulangan. Untuk urutan, secara alami urutan ditulis dari baris paling atas dan paling pertama dimulai dari kiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat urutan adalah kondisi awal suatu perintah. Ketika perintah akan dikerjakan atau dieksekusi, maka kondisi awal yang diperlukan harus terpenuhi gitu. Urutan ini diterapkan dalam algoritma agar bisa terurut gitu pekerjaannya dari mulai sampai dengan selesai gitu. Lalu ada pemilihan. Elemen dalam pilihan adalah alasan dan yang dipilih. Dalam algoritma, alasan ini disebut kondisi dan yang dipilih adalah perintah dikerjakan atau tidak dikerjakan. Maksudnya adalah memilih untuk mengerjakan perintah atau memilih untuk tidak mengerjakan perintah. Struktur pilihan adalah struktur di mana suatu perintah atau aksi akan dilaksanakan jika suatu kondisi terpenuhi. Misalnya, dalam algoritma seperti ini, jika hujan, maka memakai payung, gitu. Dan jika tidak hujan, maka tidak memakai payung, seperti itu untuk pemilihan. Lalu untuk pengulangan atau loop adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai kondisi yang diinginkan. Dalam algoritma diberikan perintah khusus untuk mengulangi sekelompok perintah. Perintah pengulangan dalam algoritma adalah while kondisi, repeat until kondisi, for kawasan variabel pencacah, dan lain-lain. Di sini juga ada syarat pengulangan gitu. Syarat algoritma adalah terbatas, sehingga pengulangan juga dapat berhenti. Lalu pengulangan yang tidak bisa berhenti disebut infinite loop gitu. Jadi dalam sebuah pengulangan ini harus berhenti gitu. Apabila kita membuat algoritma pengulangan, maka harus ada kondisi berhentinya gitu. Pengulangan ini dilakukan untuk meringkas dari algoritma-algoritma yang sama yang dilakukan terus-menerus gitu, secara berulang. Lalu yang keenam ada array dan struktur. Nah, array atau larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama gitu. Setiap data menempati alat yang berbeda disebut elemen array. Array dapat diakses berdasarkan indeksnya. Indeks array umumnya dimulai dari 0. Namun ada juga gitu yang dimulai dari 1 gitu atau bukan 0. Array ini memiliki macam-macam dimensi. Ada berupa 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan n dimensi gitu. Nah, sedangkan struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe seperti char, int, float, dan lain-lain gitu, dan dikelompokkan ke dalam satu nama. Variabel-variabel yang membentuk struktur dinamakan elemen struktur atau field. Nah, bedanya array dan struktur ini,
Kalau variabel array ini dapat menyimpan banyak data namun dengan tipe yang sama gitu. Sedangkan struktur merupakan variabel yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada fungsi dan prosedur. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi dapat dipanggil dan digunakan berkali-kali, serta dapat menerima input dan mengeluarkan output. Fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Sedangkan prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram, bersifat suatu aktivitas seperti menghitung faktorial sebuah bilangan, mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan, dan sebagainya. Teknik pemrograman atau inputan yang telah jadi atau langsung siap pakai atau program utuh gitu, bisa disebut program utuh. Prosedur tidak memiliki nilai kembalian gitu. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar pemrograman. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.